Halo Sobat Raftel Sport. Selamat datang kembali di channel yang menyajikan update paling tajam dan teraktual seputar dunia sepak bola. Hari ini, Minggu 12 Juli 2026, jaga sepak bola dunia baru saja diguncang oleh sebuah pertandingan super dramatis yang akan tercatat dalam sejarah panjang Piala Dunia. Laga perempat final yang mempertemukan sang fenomena Skandinavia, Norwegia, melawan raksasa Eropa, Inggris, di Stadion Hard Rock, Miami, Florida, baru saja usai beberapa menit yang lalu. Laga ini digadang-gadang sebagai pertarungan dua predator kotak penalti, Erling Haaland melawan Harry Kane. Namun pada akhirnya, kita melihat air mata kekecewaan menetes dari wajah seorang Erling Haaland. Tangis Haaland pecah, Sobat Raftel Sport. Timnas Norwegia yang tampil begitu luar biasa di turnamen ini, yang sebelumnya secara sensasional memulangkan Brasil di babak 16 besar, harus tersingkir dengan kekalahan tipis 1-2 dari skuad The Three Lions. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa monster sekelas Haaland bisa terisolasi dan dibuat tak berkutik? Ternyata, di balik taktik jenius Thomas Tuchel, ada petaka di luar lapangan yang menghancurkan impian Norwegia. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis untuk membongkar tuntas penyebabnya. Sebelum kita masuk analisis mendalam, mari kita bedah dulu bagaimana berjalannya tensi panas di atas lapangan. Pertandingan berjalan sangat ketat sejak peluit pertama ditiup oleh wasit asal Prancis, Clement Turpin. Inggris memang mendominasi penguasaan bola hingga 67% di menit-menit awal, tetapi Norwegia asuhan Ståle Solbakken tidak gentar. Mereka bertahan dengan rapat dan menunggu momen transisi yang mematikan. Kejutan itu akhirnya datang pada menit ke-36. Andreas Kjelderup berhasil memecah kebuntuan lewat penyelesaian akhir yang gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Skor 1-0 untuk Norwegia. Gemuruh pendukung Drillos pecah di tribun Stadion Hard Rock. Namun, mentalitas baja ditunjukkan oleh Inggris. Tepat sebelum turun minum, pada masa injury time menit ke-45-2, sang Golden Boy, Jude Bellingham, muncul sebagai pahlawan. Berawal dari umpan matang Anthony Gordon, Bellingham sukses merobek jala gawang Orjan Nilan. Skor menjadi imbang 1-1 dan memaksa kedua tim bermain lebih hati-hati di babak kedua. Memasuki babak kedua, jual beli serangan terus terjadi. Harry Kane bahkan sempat mencetak gol, namun sayangnya harus dianulir oleh VAR karena offside. Laga pun terpaksa dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau extra time. Di momen kritis inilah kualitas kedalaman skuad berbicara. Pada menit ke-93, lagi-lagi Jude Bellingham membuktikan bahwa dirinya adalah pembeda. Gol keduanya di pertandingan ini memastikan kemenangan 2-1 untuk Inggris, mengunci tiket semifinal sekaligus mengakhiri dongeng indah Norwegia di Piala Dunia 2026. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terbesarnya. Di mana Erling Haaland? Striker yang sudah mengoleksi 7 gol di turnamen ini seolah menghilang di telan bumi selama 120 menit. Jawabannya ada pada taktik masterclass dari seorang Thomas Tuchel. Banyak yang mengira Tuchel akan memerintahkan 2 atau 3 bek tengah untuk terus menempel ketat Haaland secara fisik. Namun, Tuchel jauh lebih cerdas dari itu. Ia menyadari bahwa mematikan Haaland bukan sekadar tentang menjaganya di kotak penalti, melainkan memutus aliran suplai bola kepadanya. Disinilah peran krusial lini tengah Inggris yang dipimpin oleh Declan Rice. Tuchel menginstruksikan para gelandangnya untuk melakukan pressing tingkat tinggi dan menutup rapat ruang gerak Martin Odegaard serta Sander Berge. Kita tahu, Odegaard adalah otak serangan Norwegia. Ketika Odegaard diisolasi dan tidak diberikan ruang sepersekian detik pun untuk mengangkat kepalanya dan melepaskan umpan terobosan, Haaland secara otomatis menjadi penonton di lapangan. Lini tengah Inggris dengan sangat rapi menjaga sirkulasi bola dan mencegah umpan-umpan transisi cepat yang menjadi senjata utama Norwegia. Bahkan ketika bola berhasil lolos ke area pertahanan Inggris, duet John Stones dan Mark Guehi tampil luar biasa solid. Mereka menerapkan jebakan offside yang disiplin dan tidak terpancing untuk keluar dari posisinya. Statistik menunjukkan, tembakan Haaland dan sentuhan bola di dalam kotak penalti berada di angka yang sangat minim. Isolasi total ini membuat Haaland frustrasi, sering turun terlalu ke dalam untuk menjemput bola, dan akhirnya kehilangan efektivitasnya sebagai seorang striker murni. Akan tetapi,
Sobat Raftel Sport, di balik kehebatan taktik Tuchel, ada fakta menyedihkan yang menghantam skuad Norwegia bahkan sebelum peluit dibunyikan. Kekalahan ini bukan sekadar masalah teknis di atas rumput hijau, tetapi juga soal kondisi fisik dan mental yang terkuras habis oleh faktor non-teknis. Kabar valid dan faktual yang baru saja terkonfirmasi hari ini menyebutkan bahwa skuad Norwegia sempat dihantam wabah penyakit ringan dalam beberapa hari terakhir menjelang laga perempat final ini. Beberapa pemain pilar dilaporkan tidak berada dalam kondisi kebugaran 100% akibat virus flu yang menyerang kamp latihan mereka. Hal ini sangat terlihat ketika pertandingan memasuki masa perpanjangan waktu. Para pemain Norwegia tampak kehabisan bensin. Stamina mereka drop drastis menghadapi agresivitas fisik pemain Inggris yang terlihat jauh lebih bugar dan siap. Dan seolah itu belum cukup buruk, malam sebelum pertandingan, skuad Norwegia harus menghadapi teror psikologis. Terjadi gangguan kebisingan yang cukup parah di area hotel tempat skuad asuhan Ståle Solbakken menginap di Miami. Suara bising dari luar hotel, entah itu dari hiruk-pikuk kota atau ulah oknum fans, membuat waktu istirahat para pemain terganggu secara signifikan. Dalam level kompetisi sekelas perempat final Piala Dunia, kehilangan jam tidur yang berkualitas adalah sebuah petaka besar. Fokus menurun, waktu reaksi melambat, dan tubuh tidak mampu melakukan recovery maksimal. Inilah mengapa kita melihat Haaland dan kawan-kawan kesulitan mengimbangi tempo cepat yang diperagakan oleh Bukayo Saka, Eberechi Eze, dan kawan-kawan yang dimasukkan Tuchel di babak kedua. Ketidakberuntungan di luar lapangan ini benar-benar merugikan Norwegia, dan sayangnya, ini adalah bagian dari kejamnya turnamen sepak bola. Dengan hasil ini, anak asuh Thomas Tuchel layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dan pantas melaju ke babak semifinal. Inggris berhasil mengatasi tekanan besar dan membuktikan bahwa mereka bukan sekadar kumpulan pemain bintang, melainkan sebuah tim yang solid, memiliki kedalaman skuad, dan kecerdasan taktis tingkat tinggi. Kemenangan atas Meksiko di babak 16 besar dan kini menaklukkan kuda hitam Norwegia membuktikan bahwa The Three Lions sedang dalam momentum terbaiknya. Kini, mereka akan menunggu pemenang antara Argentina atau Swiss di babak 4 besar. Harapan publik Inggris untuk mengakhiri puasa gelar Piala Dunia selama 60 tahun kini semakin nyata. Dengan Jude Bellingham yang sedang dalam performa on fire dan sistem pertahanan yang semakin matang, tidak ada alasan bagi Inggris untuk tidak memimpikan partai puncak. Bagi Norwegia, meski langkah mereka terhenti, mereka pulang dengan kepala tegak. Menembus perempat final dan menyingkirkan tim-tim raksasa adalah pencapaian luar biasa bagi generasi emas mereka. Tangisan Erling Haaland di akhir pertandingan adalah simbol dari betapa besar kecintaannya pada negara dan betapa besarnya ambisi yang ia pikul di pundaknya. Piala Dunia 2026 mungkin bukan milik Haaland, namun usianya yang masih sangat prima menjanjikan bahwa sang Viking akan kembali dengan lebih buas di turnamen-turnamen berikutnya. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel Sport? Apakah taktik mematikan Tuchel yang menjadi kunci utama, atau kondisi fisik Norwegia yang memang sudah terkuras oleh wabah dan gangguan istirahat yang menjadi penyebab kekalahan ini? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai analisis mendalam seperti ini, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastinya subscribe ke channel Raftel Sport lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update paling faktual dari sisa laga Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga,